Pemirsa, unjuk rasa ratusan pegawai honorer di kantor Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung panas. Ya, masa berunjuk rasa menolak hasil seleksi ASN jalur P3K yang dinilai penuh dengan kecurangan. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan ini menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Mandailing Natal. Masa menolak hasil seleksi aparatur sipil negara atau ASN jalur P3K yang diduga penuh kecurangan. Aksi unjuk rasa pun sempat memanas saat masa yang ingin bertemu dengan Bupati dihalangi petugas Satpol PP. Masa kemudian merangsek masuk hingga terjadi aksi saling dorong. Saya minta perwakilan di ruangan saya. Silakan live di ruangan saya, tidak ada yang direkayasa. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Asmi Nasution, yang datang menemui pengunjuk rasa pun sempat terlibat adu mulut. Hal ini karena masa menolak permintaan wakil bupati yang hanya ingin menemui perwakilan pengunjuk rasa saja. Dalam aksi ini, masa meminta panitia seleksi untuk membatalkan hasil seleksi yang telah diumumkan beberapa hari lalu. Ya, cuplikan video tadi merupakan unjuk rasa ataupun demo honorer ke BKPSDM terkait banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Pemda terkait seleksi P3K 2024 yang menyebabkan di antara rekan-rekan yang mungkin dalam database BKN tidak dapat mendaftar atau mereka yang di TMS-kan atau yang tidak berhasil submit. Nah, semakin banyaknya masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan honorer ini, apalagi menjelang penuntasan honorer tapi masih banyak rekan-rekan yang masih tercecer, ini semakin kuat saja rencana P3K tahap 3 khusus bagi pelamar TMS serta yang tidak submit untuk dapat diikutsertakan pada P3K tahap 3. Tentu ini terdiri dari sisa tahap 1, kemudian yang tidak terdata dalam database BKN, yang tahap 2, sisa tahap 2 yang tidak lulus nanti juga akan diikutsertakan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, lagi-lagi jika kita mengacu pada data statistik pelamar yang disampaikan oleh BKN, terdapat lebih daripada 85.000 rekan-rekan honorer ini belum dinyatakan lulus khusus tahap 1 saja. Yaitu untuk guru ada 9.332, kemudian untuk tenaga nakes 2.999, dan tenaga teknis yang paling banyak berjumlah 59.167. Dan ini hanya yang dinyatakan TMS, belum lagi yang dinyatakan submit. Dan nanti akan ditambah data rekan-rekan yang dinyatakan tidak lulus ya pada tahap 2, atau rekan-rekan yang sama sekali belum mencapai minimal 2 tahun kerja atau 4 semester bagi guru yang juga tidak akan mendapatkan formasi di tahun 2024. Nah, inilah peluang bagi mereka harus diselesaikan juga di tahun depan, yaitu 2025. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu, permintaan untuk dibukanya P3K tahap 3 tentunya ini di tahun 2025 dalam rangka menyelamatkan honorer TMS dari PHK ini semakin gencar saja. Pemerintah didesak untuk membuka pendaftaran P3K tahap 3. Ini untuk menyelamatkan honorer TMS alias tidak memenuhi syarat. Pemerintah harus menyelamatkan honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K 2024. Jika tidak, maka pemutusan hubungan kerja massal bisa saja terjadi, kata Sekjen PPP Forum Honorer K2, yaitu Herlambang Susanto kepada JPNN. Nah, ini dikhawatirkan meskipun ya dalam pemaparan PAN RB bahwa tidak ada pemecatan, ini tidak dapat kita pungkiri jika nanti rekan-rekan tidak diperpanjang kontraknya karena proses perpanjangan kontrak di 2025 ini masih dalam tanda tanya. Menurut dia bahwa pendaftaran P3K 2024 jangan hanya dibuka 2 tahap. Pemerintah harus membuka tahap ketiga untuk mengakomodasi honorer yang gagal pada tahap 1 dan nanti yang di tahap 2. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, 2 tahap ini sebenarnya sudah mencukupi jika tidak ada seleksi administrasi ataupun tidak ada seleksi ketat ya pada seleksi administrasi. Namun karena adanya seleksi administrasi maka banyak rekan-rekan yang dinyatakan gagal. Dia menegaskan tanpa membuka pendaftaran tahap 3 akan banyak honorer yang tercecer atau tertinggal. Padahal tahun depan tidak boleh lagi ada honorer. Nah, bagaimana nih? Kalau pemerintah membiarkan yang TMS, honorer tidak akan tuntas tahun ini. Secara terpisah, Dewan Forum Honorer K2 telah juga meminta kepada BKN dan juga Menpan RB Ibu Rini agar jangan banyak honorer yang dijadikan TMS. Tapi ini sudah terjadi ya, banyak sekali rekan-rekan yang TMS. Pak Mardani Alisera, anggota Komisi 2 meminta secara khusus agar honorer diselamatkan dari TMS, ucapnya. Yang menambahkan harus dicarikan solusi bagi honorer
yang berstatus TMS. Jangan hanya dilepas dengan berbagai alasan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari hasil laporan, memang di sini ya sudah banyak sekali pengumuman pasca sanggah yang akhirnya meloloskan rekan-rekan yang melakukan sanggah. Meskipun demikian, peserta yang dinyatakan MS itu tidak terlalu banyak ya dari hasil pasca sanggah. Ini contohnya di Jawa Timur yang sudah muncul pasca sanggahnya. Ini juga kemudian di Kemenkumham, kemudian juga ini di daerah Sumatera Selatan, kemudian ini di Sumatera Barat. Nah, kemudian juga kami di Provinsi Kepulauan Riau, kalau kita lihat data yang mengajukan sanggah, ini alhamdulillah ada 10 ya yang disetujui yang akhirnya dinyatakan memenuhi syarat. Ini hasil prasanggah yang sudah diumumkan oleh BKD ataupun Pemda masing-masing. Artinya ini banyak perubahan pada hasil kelulusan. Namun belum dapat mewakili dari rekan-rekan yang masih banyak sekali dinyatakan TMS. Nah, dijelaskan bahwa honorer K2 terangnya banyak yang TMS karena surat keterangan pengalaman kerja. Oleh karena itu, harus ada pula kebijakan khusus untuk rekan-rekan yang TMS ini. Jangan mereka dibuang begitu saja, mereka harus tetap diselesaikan sesuai dengan kesepakatan DPR dan Panselnas, yaitu BKN dan Pan-RB. Seperti janji ex-Menpan, Bapak Azwar Anas, bahwa honorer ikut tes P3K 2024 hanya formalitas. Masa sekarang Menpan RB baru malah dipersulit dengan kesalahan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal. Nah, bagaimana mekanisme seleksi P3K tahap 3 ini, Bapak Ibu? Mari kita kembali dengar cuplikan apa yang disampaikan oleh pejabat Pan-RB berkaitan dengan seleksi P3K 2025 yang akan mengakomodasi rekan-rekan yang dinyatakan belum lulus tahun 2024. Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2, tenaga non-ASN yang ada di status BKN hanya bisa mendaftar angkutan ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedemikian rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depan tahun depannya, tahun-tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut diseleksi di tahun depan. Tahun depan seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan tahun-tahun seterusnya. Benar. Itu bisa jadi ada passing grade. Benar. Gitu ya, bisa jadi syarat-syarat lain. Apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Nah, terkait kebijakan BKN ini, Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya dalam proses seleksi P3K ini yang berwenang, Pak, mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu siapa, Pak? Dan apa sih tupoksi atau wewenang BKN dalam seleksi P3K ini, Pak? Oke. Silakan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan diangkat jadi P3K sebetulnya aturan, bukan siapa bukan. Aturannya ini kita firm dengan aturan itu lolos. BKN hanya memfasilitasi untuk tesnya. Instansi hanya memang punya kewenangan untuk mengangkat. Tapi tidak sembarang mengangkat kan, harus sesuai dengan aturan tadi. Iya. Jadi yang paling utama yang bisa meloloskan seorang untuk diangkat menjadi P3K ya yang bersangkutan sendiri. Dengan usahanya gitu ya, Pak, dan mengikuti aturan yang sudah ada.